Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kami, hingga pada malam hari yang berbahagia ini, dimanapun kami berada. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan Almanak HKBP, Senin 21 Agustus 2023 dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kuat dalam Kristus Yesus. Sahabat renungan Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, tentu kita tidak pernah lepas yang namanya problema atau pergumulan. Dan kita juga sadar banyak akibat dari pergumulan ini sehingga membuat kita bisa menjadi kecewa, jauh dan berpaling dari Tuhan. Bahkan kita putus asa. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi penyebabnya? Tentu sekali kita tidak memiliki kekuatan di dalamnya. Karena itu milikilah kekuatan di dalam Kristus Yesus. Demikian nasihat Rasul Paulus kepada anak didik rohaninya, yaitu Timotius, di mana dalam pelayanannya Timotius mengalami pergumulan. Ia masih muda, tetapi ia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Siapakah yang ia hadapi sehingga ia harus mengalami penderitaan? Ia harus menghadapi orang-orang atau nabi-nabi palsu yang mengajarkan yang bertentangan dengan firman dan Injil Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan Timotius, sehingga dia merasakan kesendirian, ketidakmampuan dan kesepian. Namun Rasul Paulus menasihati Timotius agar ia tahan dalam menderitaannya dan menjadi kuat. Agar ia menjadi kuat dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Tentu sekali menjadi kuat sesungguhnya bukan soal tubuh yang besar. Laksana prajurit yang gagah perkasa. Menjadi kuat bukanlah soal fisik semata, melainkan soal jiwa, hati, dan iman. Nasihat Paulus kepada Timotius agar Timotius menjadi kuat. Tentu sekali bukan kuat dalam pikirannya, kuat dalam fisiknya, tetapi dia menjadi kuat di dalam Kristus. Tidak boleh lemah, tidak boleh manja. Dia harus tahan menderita di tengah-tengah tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan satu kesadaran, sumber kekuatan bukanlah fisiknya, melainkan anugerah kasih karunia Kristus. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami problema pergumulan hidup, apa yang kita handalkan? Kita merasa kuat melalui pikiran kita. Kita merasa kuat melalui fisik kita. Kita merasa kuat melalui keberadaan kita. Namun itu hanya sesaat. Ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, penderitaan, siapapun tidak menginginkannya. Tapi kita harus melaluinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi kuat. Kuat di dalam Kristus karena kasih karunia-Nya. Bukan kuat karena kehebatan lain.
tetapi kita kuat di dalam kasih Kristus. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia yang fana ini. Ketika kami mengalami pergumulan, penderitaan, kesengsaraan. Ajari kami untuk kami bisa menghadapi dan menjalaninya. Bukan dengan mengandalkan kekuatan pikiran, fisik kami, keberadaan kami. Tetapi kami mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami ingin beristirahat. Merebahkan tubuh kami, berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan pergumulan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.